Sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Kita juga. 2045, we want our national team become the top 50 in the world. Country qualify for their first World Cup since 2002. But Branko Ivanovic is wary of a potential banana skin. Timnas Indonesia sudah memasuki babak baru yang menjanjikan. Dari wajah baru yang membuat pelatih tersenyum hingga sorotan dunia yang mulai memprediksi kejayaan Garuda. Yuk kita kupas satu persatu perkembangan terbaru dari Timnas Indonesia. Semua mata tertuju pada pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Tapi bukan hanya strategi yang mencuri perhatian, melainkan wajah baru skuad Garuda yang bikin puas sang legenda Belanda. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kluivert disebut-sebut memang merasa puas dengan nama baru yang saat ini bergabung dalam Timnas. Hal ini diungkapkan dalam sesi latihan Timnas di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam daftar 30 pemain yang disiapkan untuk menghadapi China maupun Jepang, hanya satu nama yang benar-benar baru muncul, Beckham Putra. Meski begitu, ada sejumlah nama lama yang akhirnya kembali menghiasi skuad Garuda. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Yaakob Sayuri, Yanje Sayuri, Asnawi Mangku Alam, dan Reza Arya kini kelimanya kembali ke dalam kubu skuad Garuda. Bahkan sudah dinilai langsung oleh sang pelatih dalam sesi pemusatan latihan di Bali. Erick Thohir juga menyoroti bahwa kedalaman skuad Garuda yang berada dalam kondisi lebih stabil. Ketiadaan beberapa pemain utama tidak membuat tim kebingungan mencari pengganti yang sepadan. Sandy Walsh dan Eliano Reinders memang dipastikan absen dari dua laga penting besok. Sandy sedang menjalani pemulihan cedera, sedangkan Eliano mendampingi istrinya yang akan melahirkan anak kedua. Namun, posisi bek kanan tetap aman. Kluivert masih memiliki 3 pemain untuk posisi tersebut. Misalnya adalah Kevin Dix, Asnawi Mangku Alam, dan Yaakob Sayuri. Situasi serupa juga terjadi pada posisi kiper. Martin Pas akan absen karena akumulasi kartu kuning. Tetapi Emil Audero digadang-gadang siap menjadi pengganti utama. Tak hanya itu, sejumlah pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun juga tidak bisa diturunkan saat menghadapi China. Namun Kluivert masih punya opsi seperti Yaakob, Beckham, Lillipali, hingga Egy Maulana Fikri. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menepis kemungkinan pemanggilan pemain baru yang mengatakan bahwa Timnas tak berencana menambah pemain untuk menghadapi 2 pertandingan mendatang. Dan kini, kehadiran pelatih kiper anyar jadi bukti kalau Timnas benar-benar serius menyempurnakan semua lini. PSSI merekrut pelatih kiper baru untuk Timnas Indonesia yang berasal dari Afrika Selatan, yaitu Damian van Rensburg. Timnas Indonesia bakal semakin kuat di sektor penjaga gawang karena ada satu staf pelatih yang bakal bergabung dan menjadi asisten pelatih kiper skuad Garuda membantu Sjoerd van den Berg. Kabar tersebut dibagikan oleh akun Instagram @football.indonesia yang menyebut pelatih kiper asal Afrika Selatan itu segera diumumkan jelang melawan China. Pelatih yang masih berusia 31 tahun ini sejatinya sudah tidak asing di sepak bola Indonesia, sebab Damian sebelumnya juga tergabung dalam staf kepelatihan Dewa United di bawah Jan Olde Kering. Sebagai informasi, Damian van Rensburg merupakan mantan pemain yang lama menghabiskan karirnya di Afrika Selatan. Pelatih kiper berusia 31 tahun ini pernah berkarir di Lamontville Gold, Golden Arrows, Milano United, dan pensiun di Royal Eagles. Setelah pensiun dari karir profesional, Damian melanjutkan karirnya menjadi pelatih kiper. Karirnya dimulai dari Cape Town City di bawah 3 pelatih yaitu Eric Tinkler, Jan Olde Kering, serta Diogo Peral. Kemudian ia akhirnya dibawa oleh Jan Olde Kering ke Dewa United. Dengan tambahan pelatih kiper baru, maka sektor penjaga gawang di skuad Garuda akan semakin kuat. Terlebih, Timnas Indonesia memiliki deretan kiper yang juga berkualitas. Dan dengan fondasi yang semakin solid, pelatih Alex Pastor tak lagi ragu. Targetnya jelas menembus panggung Piala Dunia 2026. Harapan dari masyarakat Indonesia terhadap mimpi Timnas Indonesia untuk tampil pada Piala Dunia 2026 juga besar. Jika 2 kali penampilan mendatang mampu meraih kemenangan, maka Timnas masih berpeluang tampil di perhelatan dunia tersebut. Namun, optimis boleh, sadar diri juga perlu. Itulah satu kalimat yang harus dibenamkan dalam pikiran masyarakat Indonesia. Mengapa? Timnas Indonesia, jika dilihat dari riwayatnya, maka penampilannya belum mampu konsisten meskipun baru-baru ini meraih kemenangan untuk tetap menghembuskan napas di kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan selanjutnya menentukan Indonesia akan naik peringkat atau justru turun peringkat hingga sulit lolos ke putaran 3 lanjutan kualifikasi.
Dan harapannya Lex Pastor mampu memberikan strategi ampuh melawan Cina. Dan jika dilihat di atas kertas, komposisi pemain Indonesia masih bisalah memberikan perlawanan terhadap Cina. Keyakinan tersebut ternyata juga mendapat dukungan dari media Inggris untuk timnas Indonesia akan terbukti. Media Inggris Sportsmall bahkan menyebut timnas Indonesia sebagai negara terkuat di kawasan Asia Tenggara. Pujian itu disampaikan saat membahas laga persahabatan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 28 Mei lalu. Kali ini skuadnya mencakup beberapa pemain Indonesia yang mana merupakan negara terkuat di kawasan, tulis Sportsmall. Tak hanya itu, media Inggris tersebut juga menyoroti kemajuan pesat infrastruktur sepak bola Indonesia. Mereka meyakini bahwa perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum berakhir dan masih menyimpan kejutan. Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 minggu depan dan masih memiliki peluang besar untuk mencapai putaran final musim panas mendatang. Lanjut Sportsmall. Dengan 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang, Indonesia memiliki 2 skenario untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia. Pertama, menang lawan Cina dan Jepang, serta berharap Australia kalah dari Jepang dan hanya imbang lawan Arab Saudi. Kedua, menang lawan Cina dan imbang lawan Jepang, sambil berharap Australia kalah di 2 laga terakhir dan Arab Saudi takluk dari Bahrain. Jika mampu finish di posisi kedua, maka timnas Indonesia otomatis akan menemani Jepang ke putaran final Piala Dunia 2026. Bahkan jauh sebelum sorotan Inggris, media Italia sudah lebih dulu memprediksi kemajuan skuad Garuda. Media Italia menyoroti kemajuan timnas Indonesia dan program naturalisasi di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tutto Mercata Web menilai Indonesia sudah lama tak memiliki timnas yang kompetitif meski tercatat sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Namun, kini Indonesia mulai diperhitungkan. Pencapaian lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar jadi indikator peningkatan prestasi timnas Indonesia. Keberhasilan itu disebut karena transformasi yang dilakukan PSSI. Sejak 2022, ada 15 pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi. Program naturalisasi yang terkesan berlebihan masih menyisakan polemik di Indonesia. Namun, Erick menghargai segala perbedaan pendapat soal program naturalisasi yang diambil sebagai jalan ninja prestasi sepak bola Indonesia. Kami bertujuan untuk menarik talenta-talenta Indonesia di luar negeri, sekaligus memastikan kami membina talenta lokal melalui program pelatihan pemuda yang kuat yang menjadi landasan bagi masa depan tim nasional kami, ujar Erick Thohir. Dampak program naturalisasi mulai terlihat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berhasil mengalahkan tim raksasa Asia Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November tahun lalu.